Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 14 Mei 2020 dalam pekan kelima masa Paskah. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai dengan 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Gereja Katolik menetapkan secara liturgis bahwa setiap tanggal 14 Mei adalah pesta Santo Matias Rasul. Dia yang menggantikan Yudas Iskariot. Saudari dan saudara yang terkasih, pesta Santo Matias Rasul dan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan saya pada 1-2 peristiwa sederhana dalam kehidupan sebagai imam di paroki-paroki. Dalam perjumpaan dengan orang muda, saya sering bertanya, mengapa kamu tidak menjadi seorang imam? Mengapa kamu tidak menjadi seorang frater atau bruder? Kepada yang putri saya juga sering bertanya, kamu tidak mau menjadi suster? Apa jawaban mereka? Sederhana memang. Mereka hanya mengatakan, kami tidak punya panggilan. Jawaban mereka ini mengingatkan saya akan kata-kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, status seperti apapun saat ini kita, entah sebagai imam religius, atau imam biarawan, atau sebagai frater, sebagai suster, sebagai bruder. Status itu, label itu, tidak pertama-tama karena kita, tetapi itu pertama-tama karena Tuhan yang memanggil kita. Belum lagi, kebenaran ini ditunjukkan lagi oleh begitu banyak orang yang mau menjadi pengikut Yesus. Begitu banyak orang yang mau menjadi imam, biarawan-biarawati. Tetapi begitu banyak mereka yang tidak lolos, gugur dalam perjalanan menuju panggilan itu. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa benar yang dikatakan oleh Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hal yang sama ini juga dialami oleh Matias yang pestanya dirayakan hari ini setiap tanggal 14 Mei. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Tapi dia terpilih bukan karena para murid Yesus saat itu, terutama Petrus, melihat bahwa ada kekosongan dalam kelompok ke-12 rasul. Tetapi terpilihnya Matias justru karena mau menggenapi sabda Tuhan yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Maka dalam pemilihan pun dibuatlah pertama-tama berdoa, dan doanya sangat sederhana. Tuhan, Engkau mengenal hati manusia. Engkau tahu siapa di antara keduanya yang pantas menjadi pengganti Yudas Iskariot. Saudari dan saudara yang terkasih, memahami bahwa panggilan sebagai pengikut Yesus, terlebih panggilan untuk menjadi imam, biarawan-biarawati,
datang pertama-tama karena inisiatif Allah, karena inisiatif Yesus. Kalau kita menyadari ini, maka kita diajak, kita diharapkan untuk rendah hati, tidak sombong dengan status hidup yang kita punyai saat ini, yang kita jalani saat ini. Yang paling penting, kita dipanggil untuk mengalami kasih Allah. Kita dipanggil dan ditugaskan untuk menghasilkan buah-buah kasih. Berkenan dengan itu, Paus Fransiskus menghimbau semua orang Katolik untuk pada hari ini melaksanakan 3 hal penting. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berpuasa. Dan yang ketiga, melakukan amal kasih. Kita diajak untuk berdoa hari ini secara khusus berkenaan dengan pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan petunjuk, penerangan, supaya para dokter bisa menemukan vaksin yang sangat kita butuhkan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini. Yang kedua, melalui doa, dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Kardinal kita, Ignatius Kardinal Suharyo. Beliau menciptakan sebuah doa di masa seperti sekarang ini. Kita berharap bahwa berkat doa kita yang tulus, badai virus corona ini cepat berlalu, berbarengan dengan ditemukannya vaksin yang tepat untuk proses penyembuhan saudara-saudara kita yang sakit karena virus ini. Yang kedua, Paus juga mengajak kita untuk berpuasa. Berarti sebagai orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai 60 tahun diajak untuk berpuasa. Berpuasa berarti makan sekali kenyang. Jadi makan sekali saja dalam sehari. Kita biasanya makan 3 kali sehari. Nah, pada hari ini, anggaran yang seharusnya kita pakai untuk membeli makanan, makan siang, atau makan malam, atau makan pagi, atau sarapan pagi, dan makan siang, pendeknya 2 jatah anggaran untuk makan 2 kali untuk hari ini, itu disisihkan untuk perbuatan amal kasih kita kepada mereka yang sangat terdampak dengan virus corona ini. Kita pada akhirnya sekaligus menyentuh pada pokok yang ketiga, yakni beramal kasih sebagai buah dari puasa kita. Saudari dan saudara yang terkasih, renungan sepertinya agak panjang karena hal yang terakhir ini. Tetapi saya mau mengakhiri renungan ini dan mengajak kita, semoga kita secara bersama-sama berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu. Dan yang kedua, kita berpuasa. Makan sekali saja hari ini. Dan 2 kesempatan untuk makan yang lain. Anggarannya kita sisihkan untuk beramal kasih bagi saudari-saudara kita yang sangat membutuhkan karena terkena dampak virus corona ini. Semoga sabda Allah atau permenungan kita hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati.